Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Nusa Fitri dengan NIM A1C221012. Saya dari kelas R003, Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika, khususnya pada materi motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Dalam materi ini ada 3 poin fokus yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada motivasi, ada sikap, dan ada penilaian pembelajaran matematika. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik pastinya sangat membutuhkan sebuah motivasi, apalagi dalam pembelajaran yang dianggap sulit seperti pembelajaran pada pelajaran matematika. Nah, ketika siswa itu memiliki sebuah motivasi yang tinggi, siswa ini akan cenderung menunjukkan semangatnya dan usahanya dalam mengikuti pembelajaran. Mereka biasanya akan terlihat menaruh perhatian yang lebih dan bersungguh-sungguh dalam belajar serta aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan yang memberikan energi pada seseorang dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dengan ini, motivasi ini sangat diperlukan dalam pengembangan proses pembelajaran peserta didik. Adapun jenis-jenis motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada motivasi di dalam atau yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang hidup di dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Motivasi intrinsik ini juga bersifat real atau nyata, yang merupakan motivasi yang sering disebut dengan motivasi yang sesungguhnya. Yang kedua ada motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar seperti ijazah, medali, serta hadiah-hadiah kejuaraan yang dapat siswa raih. Di sini seorang guru sangatlah penting untuk memotivasi peserta didiknya. Misalnya memotivasi dengan cara memperlihatkan sikap seorang guru yang memperlihatkan semangat belajarnya, semangat menggali ilmunya, sehingga peserta didik ketika melihat seorang guru seperti itu, peserta didik bisa termotivasi dan bisa menirunya. Guru juga bisa memotivasi dengan memberikan hadiah-hadiah kepada peserta didik yang rajin, yang disiplin, yang giat dalam mengerjakan tugasnya. Fokus yang kedua ada sikap pada proses pembelajaran matematika. Definisi sikap terhadap matematika sangatlah beragam. Pada dasarnya, sikap terhadap matematika ini adalah perasaan emosional positif maupun negatif terhadap matematika itu sendiri. Sikap individu terhadap matematika ini merupakan cara yang kompleks tentang emosi yang berhubungan dengan matematika, keyakinan matematika, dan bagaimana siswa bertingkah laku terhadap matematika. Sikap terhadap matematika tidak dapat dipisahkan dari keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Nah, keyakinan ini dibedakan menjadi 4 proses yang ada. Proses yang pertama ada proses kognitif. Proses kognitif di mana kebanyakan perilaku manusia mempunyai tujuan berdasarkan pemikiran yang ke depan. Proses yang kedua ada proses motivasional. Nah, di sini kepercayaan terhadap diri sendiri merupakan kunci terpenting dalam motivasi. Proses yang ketiga ada proses afektif. Artinya, keyakinan diri yang kuat akan memberikan semangat kepada orang lain atau motivasi kepada orang lain dalam menghadapi sesuatu
di dalam kehidupannya. Proses yang terakhir ada proses seleksi. Sikap siswa terhadap matematika pastinya ada faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada kepercayaan, ada kekhawatiran, ada nilai, dan ada motivasi. Selain itu, ada juga faktor khusus yang menyebabkan sikap negatif terhadap matematika. Apa aja sih faktornya? Yang pertama ada kekhawatiran terhadap matematika. Sikap kekhawatiran terhadap matematika ini didefinisikan sebagai ketakutan seorang siswa saat melakukan perhitungan, ketika melakukan penyelesaian masalah matematika yang kebanyakan ini dianggap sulit, dianggap rumit. Faktor yang kedua ada materi pembelajaran matematika. Mengapa faktor materi ini bisa mempengaruhi negatif terhadap matematika? Karena di sini siswa merasa bahwa matematika itu sangatlah abstrak. Matematika itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir kebanyakan seperti itu, sehingga dipikir matematika ini tidak berguna bagi kehidupan sehari-harinya. Faktor yang terakhir ada kekurangan rasa percaya diri pada seseorang. Nah, kurangnya rasa percaya diri ini pastinya sangat mempengaruhi negatif terhadap matematika. Ketika peserta didik saat menyelesaikan masalah matematika itu sendiri tidak ada rasa percaya diri, nah di situ pekerjaan mereka pun dianggap susah, dianggap salah, dianggap tidak sempurna. Maka dari itu mulai sekarang tumbuhkan rasa percaya diri, hilangkan rasa kekhawatiran, dan banyaklah termotivasi terhadap orang. Untuk fokus yang terakhir ada penilaian pembelajaran matematika. Penilaian proses pembelajaran ini adalah penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan tujuan pencapaian pengajaran yang sukses. Objek penilaian yang dimaksud di sini adalah merujuk pada apa yang menjadi sasaran dari proses penilaian pembelajaran matematika. Pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 berisi tentang standar isi, yaitu yang pertama ada siswa mampu memahami konsep matematika. Yang kedua ada siswa mampu menggunakan penalaran pada pola pikir dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga ada siswa mampu memecahkan masalah dengan kemampuan memahami, kemampuan merancang, hingga kemampuan menafsirkan solusinya. Yang terakhir ada siswa mampu menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang terakhir ini memanglah sangat penting, karena di sini memang ketika siswa ini menghargai kegunaan matematika di kehidupan sehari-hari, maka peserta didik ini akan paham adanya kegunaan matematika sehingga mereka akan sukses dalam mengikuti pembelajaran matematika itu sendiri. Motivasi dan sikap yang tinggi akan meningkatkan penilaian belajarmu. Saya Vina Nusa Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.